adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Bagaimana kabar Kak Angel hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, senang kalau kabarnya baik dan juga luar biasa. Hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Oh Sukacitaku. Bam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, bam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online GKI Wonosobo. Berkatilah acara dari awal hingga akhir ya Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama dengan kakak sekolah minggu kita, yaitu Kak Rona dan Kak Angel ya. Oke, sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan dengan berdoa, tangan dilipat, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu besar buat kami semua, anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua yang Tuhan sudah berkati sehingga pada saat ini bisa ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus dari Tuhan saja yang senantiasa menyertai kami sehingga ibadah pada saat ini bisa berjalan dengan lancar dan kami dijauhkan dari goda dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum Bu Marta masuk ke cerita Alkitab pada hari ini, Bu Marta mau mengajak anak-anak bercerita sebentar tentang waktu kecil Bu Marta itu kagum sekali dengan yang namanya pesawat.
Anak-anak sudah pernah lihat pesawat? Oh sudah ya. Bu Marta itu waktu kecil sama pesawat itu heran sekali. Kenapa kok heran ya? Pesawat itu kan besar, berat sekali ya. Beratnya nggak cuman berapa kilo, tapi sampai pokoknya banyak sekali ya. Tapi yang aneh, pesawat itu atau alat itu bisa terbang, naik ke atas sampai ke awan gitu ya. Nah padahal pesawat itu beratnya lebih berat daripada sepeda motor, terus mobil. Tapi pesawat itu kecepatannya bisa lebih tinggi daripada motor atau sepeda yang beratnya lebih kecil daripada pesawat. Ya, bisa ke tempat yang dituju itu lebih cepat. Ya, waktu Bu Marta masih kecil, kalau di rumah ada suara pesawat, Bu Marta langsung lari keluar, langsung menghadap ke atas. Wah, ada pesawat. Kalau bahasa Jawanya itu dulu Bu Marta sampai bilang gini, "Montor mabur, jaluk duite," gitu ya. Bu Marta pernah seperti itu. Bayangan Bu Marta itu nanti dari pesawat itu kasih uang yang banyak gitu ya. Makanya kalau ada pesawat, suara pesawat, Bu Marta lagi tidur, lagi apa langsung bangun, pikirnya keluar biar dapat uang. Sama itu Bu Marta itu heran, berat sekali kok bisa sampai terbang tinggi ya. Bu Marta sampai pesawatnya sudah nggak kelihatan, sudah nggak tahu sampai di mana, tapi Bu Marta masih lihat ke atas terus toplong gitu ya. Nah, anak-anak, cerita Alkitab pada hari ini itu juga nanti ada sesuatu yang bikin seorang itu heran ya. Ayat Alkitab pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah, di situ diceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga heran, sama seperti Bu Marta tadi lihat pesawat ya, heran sama kelebihan pesawat itu. Tapi murid-murid Tuhan Yesus di sini itu bukan heran sama pesawat, tapi heran sama keajaibannya Tuhan Yesus. Kalau menurut anak-anak Tuhan Yesus itu ajaib tidak? Ya betul, ajaib sekali. Ya kalau menurut Bu Marta itu Tuhan Yesus itu sangat-sangat ajaib. Sekarang sebutkan keajaiban apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak kan sudah sering sekolah minggu mendengar Alkitab, cerita Alkitab ya. Banyak sekali keajaiban yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Contohnya, menyembuhkan orang sakit, ya, meredakan angin ribut, ya, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Ada lagi? Ya, bahkan Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Wah, kalau menurut Bu Marta itu spektakuler sekali ya, sangat luar biasa ya. Tidak ada yang bisa menandingi kelebihan atau keajaiban Tuhan Yesus. Anak-anak percaya enggak? Percaya ya, kan sudah diceritakan dari guru-guru sekolah minggu atau dari baca Alkitab. Di situ diceritakan semua tentang keajaiban Tuhan Yesus. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah kagum sama seperti Bu Marta tadi ya. Suatu ketika Tuhan Yesus itu mengajak murid-murid ke sebuah bukit ya, ke sebuah bukit. Di situ Tuhan Yesus bercerita atau menyampaikan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan tentang kerajaan Allah, menyampaikan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah itu, tiba-tiba Tuhan Yesus itu terangkat ya, sedikit terangkat ke surga atau naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus di situ
lihat ke atas ya. Noplong bahasanya seperti Bu Marta tadi ya. Lihat ke atas. Wah, apa ini yang terjadi sama Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus tiba-tiba sedikit naik ke atas, naik ke surga. Wah, lagi murid-murid semuanya menghadap ke atas. Sampai murid-murid dikagetkan sama dua malaikat yang datang. Hei, kamu, kenapa kok kamu melihat ke atas terus? Tuhan Yesus sudah nggak ada, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sekarang kamu pulang. Ya, kamu sudah hidup bersama Tuhan Yesus sekian lama. Kamu sudah tahu keajaiban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Ya, sampai Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, Bu Marta tadi bilang kematian ya. Tuhan Yesus itu kan hebat, punya mujizat, punya pokoknya kehebatan. Tapi kok Bu Marta tadi bilang bangkit dari kematian, berarti Tuhan Yesus mati ya? Kenapa kok Tuhan Yesus itu punya mujizat begitu besarnya kok Tuhan Yesus mati? Nah, Tuhan Yesus memang punya mujizat yang sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus punya ketaatan yang sangat luar biasa. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Bapaknya, dia turuti. Wah, Bu Marta itu kan kematian ya? Iya. Tuhan Yesus mau mati itu karena ada visi tersendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, wah kita semua celaka. Karena kita orang berdosa, tidak ada yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Nah, Tuhan Yesus tahu caranya bagaimana agar kita itu selamat. Ternyata caranya dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib sehingga kita selamat. Wah, selain punya mujizat ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua hingga dia mati di kayu salib untuk kita semua. Tetapi karena kematian itu tidak menjadikan Tuhan Yesus kekuatannya hilang, justru semakin kekuatan Tuhan Yesus atau kekuasaan Tuhan Yesus semakin banyak. Buktinya Tuhan Yesus bisa menang dari kematian, bangkit dari kematian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus benar-benar tahu karena dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semuanya tahu. Ya, sehingga murid-murid Tuhan Yesus pulang dengan penuh sukacita. Mantap ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus punya mujizat yang sangat luar biasa. Ya, dan Tuhan Yesus kemarin sudah berjanji ya pada murid-muridnya untuk menyertai melalui Roh Kudus. Nah, anak-anak, ternyata penyertaan Tuhan itu tidak hanya di murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata kita semua juga diberi kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dulu sudah melihat secara langsung, terus dia menceritakan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, sampai akhirnya kepada kita semua. Kita diberi kuasa untuk mendengar dari cerita guru sekolah minggu, melihat melalui baca Alkitab. Jadi kita itu sudah diberi kuasa untuk tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dan kita juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus sama seperti murid-murid Tuhan Yesus diutus ya, untuk kita juga mengabarkan tentang siapa itu Tuhan Yesus ya. Jadi kita itu sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, diberi kuasa untuk mendengar, untuk melihat melalui Alkitab, sehingga kita juga diberi kuasa untuk mengabarkan
kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ya, oke, kita sudah tahu ya. Nah, itu ceritanya anak-anak pada saat hari ini. Anak-anak punya jagoan sendiri-sendiri, misalnya kayak Spiderman, kayak Superman, yang lain-lain. Nah, yang punya kekuatan, tapi kekuatan mereka itu terbatas. Itu pun anak-anak kadang mengagumi ya. Nah, sekarang kita punya jagoan yang sangat luar biasa yang bisa melakukan apapun, yang melebihi dari pesawat, melebihi dari Superman, melebihi dari Spiderman, ya, yang bisa menyertai kita sampai selama-lamanya. Oke, patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, memberi kuasa kepada kita, agar kita mengabarkan tentang keselamatan, ya, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, di tempat Bapa di surga. Buat apa sih Bu Marta Tuhan Yesus kok di surga, nggak di sini saja? Tuhan Yesus sayang buat kita semua. Di surga itu menyediakan tempat buat kita semua nanti. Kalau kita sudah datang ke sana, Tuhan Yesus, sini sudah disediakan tempat yang enak pokoknya, ya. Oke, terima kasih. Ini cerita pada saat ini, nanti Alkitabnya dibaca, terus nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Papa Mama, ya, lebih tahu lagi tentang keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan sekolah minggu, lalu dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita pada hari ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini bisa mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita memuji Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semua
kasih saksi, terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu kita pada hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau kami akan melakukan aktivitas kami setelah ini, Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa pakai masker Mencuci tangan. dan jaga jarak. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.